يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Rajab dari segi bahasa Arab itu bermakna mengagungkan, membesarkan, mensucikan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan itu ada 12, sesuai dengan kitab Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Salah satu di antara rentetan bulan haram adalah bulan Rajab. Ada sebuah istilah dalam hadis yang disebut sebagai Rajab Mudhar. Mudhar itu adalah sebuah kabilah yang selalu mengagungkan. Sebelum Rasulullah SAW diutus, bulan Rajab memiliki sesuatu yang berbeda di antara bulan-bulan lainnya. Dahulu para kuffar Quraisy yang membiasakan diri di bulan Rajab sebelum Rasulullah SAW datang, mereka selalu mencuci berhala. Mereka selalu mengganti patung berhala mereka bila mana dijumpai ada batu yang lebih bagus dari batu berhala mereka. Dihias untuk kemudian disembah. Disitulah kemudian ketika batu yang terbaik itu tidak dijumpai, akhirnya mereka tumpuk dari pasir-pasir yang mengeras. Dikeraskan tumpukan pasir itu dengan susu dari susu kambing. Setelah mengeras kemudian mereka bertawaf mengelilingi berhala batu mereka. Disitulah kemudian bulan ini dulu pada zaman jahiliyah disebut bulan Al-Asam. Apa itu Al-Asam? Al-Asam itu adalah keheningan. Secara bahasa adalah tuli, tidak mendengar bising dan keributan perang dari alat-alat perang. Disebut juga sebagai bulan Rajab sebagai bulan Al-Asam, lantaran karena heningnya semua Quraisy saat itu di Makkah Al-Mukarramah, di sekeliling Makkah mendiamkan diri. Mereka khusus untuk beribadah menyembah berhala mereka. Ada satu titik kesamaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah ketika di bulan Rajab orang-orang kafir Quraisy itu mereka menanggalkan alat-alat perang. Makanya bulan Rajab disebut sebagai bulan Munsilul Asinna. Ketika Rajab itu datang, ada sebuah kesucian yang harus dijaga. Seluruh alat perang yang saat itu mendominasi adalah dicopotkannya dan diletakkannya pedang-pedang. Panah-panah dan mata panah itu dicopotkan dari batangnya, sehingga mereka semuanya hidup dengan tenang tanpa ada peperangan. Disinilah kemudian Rasulullah SAW datang dengan risalah yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya yang paling baik yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan yang dianggap sebagai bulan haram atau bulan suci itu adalah dengan memperbanyak ibadah. Di sekian banyak ibadah yang berada di hadapan kita, disitulah kemudian sesungguhnya bulan suci yang disebut bulan Rajab adalah al-amalus salih fihi a'zam.
Abdullah bin Abbas berkata, sesungguhnya perbuatan baik yang dilakukan di bulan Rajab atau bulan haram lainnya, pahalanya akan semakin lama semakin berlipat ganda. Begitu juga dengan dosa, begitu juga dengan maksiat, karena Allah telah menentukan innallaha astafa min khalqihi safaya. Sesungguhnya Allah telah memilih di setiap ciptaannya itu ada pilihan yang Allah berikan dari segi pilihan yang banyak. Innallaha astafa minal malaikati rusula. Sesungguhnya di antara para malaikat Allah mengutus di antara mereka malaikat-malaikat khusus yang Allah turunkan di muka bumi. Wastafa min ibadihi rasula. Kemudian Rasulullah memilih di antara manusia yang pernah Allah ciptakan, Allah pilih utusan-utusannya. Wastafa minal ashhuri ramadhana wal ashhural huruma. Dan Allah memilih kemuliaan di antara rentetan 12 bulan itu, bulan Ramadan dan 4 bulan haram. Disinilah menjadi sebuah kewajiban bagi seorang muslim yang mengaku bahwasanya Allah telah menentukan bulan suci ini. Innama tu'zamul umura bima 'azzamahullahu. Ketika kita mengaku Allah adalah pencipta kita, maka yang diagungkan oleh Allah seyogianya seorang hamba, dia harus mengagungkan bulan-bulan haram, dan itu diantaranya adalah bulan Rajab. Banyak yang tertuang dalam berbagai macam hadis terkait gerangan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara rangkaian ibadah-ibadah yang begitu sangat banyak, sesungguhnya yang paling sering dilakukan oleh baginda Rasulullah di bulan Rajab, di samping sedekahnya ditambah, di samping salatnya ditambah, di samping berbuat baik dan amal salehnya ditambah, namun ada satu yang spesial yang paling sering Rasulullah lakukan, adalah itu berpuasa. Makanya dalam berbagai hadis yang dituangkan tentang keagungan, cukup bagi kita mengagungkan bulan Rajab dengan berbagai macam amal kebaikan. Man sama yauman fi sabilillahi ba'adallahu baina wajhihi wa bainan nari sab'ina kharifa. Sesungguhnya siapapun yang melakukan puasa di jalan Allah niatan lillahi ta'ala, ketahuilah sesungguhnya satu hari tersebut ganjarannya adalah Allah jauhkan dia dari api neraka jahanam dalam rentangan waktu 70 kali musim. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian salah seorang sahabatnya pun bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau banyak puasa di bulan Sya'ban?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menjawab, "Aku memperbanyak puasa di bulan Sya'ban tak lain dan tak bukan karena orang banyak mengganggukan di bulan Rajab dan di bulan Ramadan, sehingga aku tentukan bahwasanya Rajab itu adalah paling sering dilakukan Rasulullah dengan amal-amal yang baik." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat." Sesungguhnya di setiap hari, di setiap waktu yang engkau lalui di masa engkau hidup, untuk Tuhanmu ada Allah berikan di hari yang engkau lewatkan itu berbagai macam kebaikan dan karunia. Fata'arradu laha. Kemudian Rasulullah bersabda, carilah karunia dan kebaikan yang Allah tebar di waktu yang kalian lalui. La'alla ayyusibakum. Semoga, andaikan jika datang kepada engkau karunia tersebut, fala tashqawna abadan. La'alla ayyusibakum nafhatun la tashqawna fiha abadan. Ketika karunia dan kebaikan itu Allah berikan di waktu yang engkau lalui, dan engkau pandai menangkap waktu kebaikan dan karunia itu, ketahuilah sesungguhnya seumur hidupmu
engkau tidak akan mendapati kecelakaan, engkau tidak akan mendapati musibah, dan seluruh kehidupan kamu dan keluargamu dalam keadaan sehat sentosa. Inilah yang diwasiatkan Rasulullah SAW kepada kita, untuk selalu menghormati bulan-bulan haram, dan salah satunya adalah di bulan Rajab.